Kemenangan dengan skor tipis berhasil diraih oleh pasukan The Blues pada laga derby melawan Tottenham. Dengan hasil ini, Chelsea semakin memantapkan rekornya ketika bertandang ke markas Tottenham Hotspur dengan catatan 7 kali kemenangan dan hanya 1 kali merasakan kekalahan dari 8 pertemuan terakhir mereka. Walaupun agak sedikit telat untuk membahas kemenangan Chelsea melawan Tottenham, namun tidak apa untuk tetap merayakan kemenangan itu karena Zona Chelsea Indonesia telah menemukan hal-hal menarik mengenai kemenangan The Blues pada akhir pekan lalu. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Enzo Maresca telah mencapai milestone pertamanya sebagai manajer Chelsea. Sang pelatih yang telah mempersembahkan 2 trofi untuk The Blues pada akhir pekan lalu berhasil mencatat 50 kemenangan dari 79 laga yang telah ia jalani. Didatangkan dari Leicester City pada tahun 2024, Maresca membawa dimensi lain untuk permainan Chelsea di era rezim Todd Boehly dan Beckham Eghbali. Perubahan taktik ataupun strategi sering diperlihatkan oleh Enzo Maresca ketika menghadapi lawan-lawan yang berbeda-beda. Yang masih segar diingatan adalah ketika kita semua diperlihatkan bagaimana Chelsea bermain saat melumat sang jawara Eropa Paris Saint-Germain yang diprediksi oleh orang-orang bahwa PSG lah yang akan keluar sebagai juara FIFA Club World Cup. Namun di pertandingan itu, Maresca berhasil beradaptasi dengan lawannya dan tidak kepala batu untuk mau merubah strateginya. Tak hanya kepiawaian dalam meramu taktik, kehebatan Enzo Maresca juga bisa kita saksikan dengan caranya merotasi pemain. Kembalinya permainan seorang Reece James dan Pedro Neto yang dulu dikenal sebagai pemain yang injury prone, namun ketika mereka dilatih oleh Enzo Maresca, keduanya sudah tidak akrab lagi dengan meja operasi. Ruang-ruang kritik untuk Enzo Maresca memang akan selalu ada, seperti halnya beberapa minggu yang lalu ketika Chelsea sedang bermain dengan 10 pemain. Enzo Maresca langsung menggunakan taktik defensif yang setelah menggunakan taktik ini, The Blues hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kebobolan. Semoga dari kritikan-kritikan yang pernah disampaikan, Maresca akan terus berbenah dan mencari solusi-solusi baru untuk kebaikan The Blues. Kemenangan ke-50 menjadi lebih spesial karena kemenangan itu berhasil didapat pada laga derby dan mudah-mudahan akan hadir kemenangan-kemenangan lain atau milestone berikutnya, yaitu kemenangan ke-100, ke-200, dan seterusnya. Kita lanjut ke pembahasan kedua dari hal-hal menarik atas kemenangan melawan Tottenham Hotspur, yaitu berkembang pesatnya permainan dari Robert Sanchez. Dari pertandingan melawan Tottenham beberapa hari yang lalu, selain apresiasi kepada Enzo Maresca yang berhasil mencapai 50 kemenangan bersama Chelsea, apresiasi juga harus diberikan kepada sang penjaga gawang tak lain dan tak bukan, yaitu Robert Sanchez. Penampilan Robert Sanchez sejak bulan April yang lalu meningkat sangat pesat dan sangat membantu Chelsea dalam meraih kemenangan. Padahal jika kita melihat performanya ketika awal-awal berseragam The Blues, Robert Sanchez selalu menjadi kambing hitam atas kegagalan Chelsea meraih kemenangan. Sang penjaga gawang asal Spanyol itu bahkan mengakuinya sendiri bahwa memang benar pada saat itu performanya sangat jauh dari harapan para fans Chelsea. Pada musim 2023-2024 lalu, Robert Sanchez beralasan bahwa performa buruknya itu bisa terjadi karena ia baru bergabung dengan Chelsea 3 hari jelang penutupan bursa transfer dan ia tidak mengikuti sesi pramusim bersama rekan-rekannya dan Mauricio Pochettino. Setelah performa yang angin-anginan pada musim tersebut dan sempat terkena cedera, posisinya akhirnya tergeser oleh Đorđe Petrović sampai akhir musim
yang saat ini Petrovic telah hijrah dari Chelsea dan menjadi pilihan nomor 1 dari Bournemouth. Performa ups and down juga sering dilakukan oleh Robert Sanchez di musim lalu, yaitu musim 2024-2025. Namun uniknya, baik itu Chelsea dan Enzo Maresca tetap mempertahankan Robert Sanchez dan selalu mendukungnya. Bahkan ketika manajemen memiliki kesempatan untuk merekrut kiper baru pada bursa transfer musim panas lalu, manajemen tetap kekeh untuk mempertahankan Robert Sanchez sebagai kiper utama Chelsea. Padahal kiper-kiper papan atas lain seperti Donnarumma dan Mike Maignan sedang tersedia di pasar untuk dibeli oleh klub lain. Permainan apik dan elegan dipertontonkan oleh Robert Sanchez ketika menghadapi Tottenham Hotspur, dan yang paling menarik perhatian adalah Robert Sanchez terbukti mampu menguasai duel-duel bola atas yang akhir-akhir ini menjadi amunisi berbahaya dari tim-tim yang ada di Premier League. Setelah membahas kemenangan ke-50 Enzo Maresca, lalu meningkatnya performa Robert Sanchez, kini kita masuk ke segmen ketiga, yaitu puja-puji kepada Moises Caicedo. Sang pencetak gol kemenangan memang dicetak oleh Joao Pedro, namun sang aktor utama pada laga akhir pekan lalu adalah sang jenderal di lini tengah, yaitu Moises Caicedo. Merebut bola, mendikte permainan, dan memberi umpan kemenangan, semua hal itu dilakukan oleh Moises Caicedo ketika mengalahkan Tottenham. Bintang Chelsea saat ini memang bisa dikatakan seorang Cole Palmer, dan leader Chelsea bisa disematkan kepada seorang Reece James. Namun kedua peran itu sangatlah bisa untuk diambil alih oleh Moises Caicedo, dan sistem permainan Enzo Maresca sangat membutuhkan kehadiran dari Caicedo. Bahkan bisa dibilang permainan Moises Caicedo sangat menyerupai N'Golo Kante, akan tetapi karakter yang mereka tunjukkan saling bertolak belakang. Jika N'Golo Kante selalu tersenyum setelah men-tackle seseorang dan selalu menjadi karakter protagonis sehingga sulit untuk dibenci bahkan oleh fans rival. Namun sangat jauh berbeda dengan Moises Caicedo yang bermain cenderung kasar untuk merebut bola dan bahkan selalu memprovokasi lawan sehingga tak sulit untuk melabelinya sebagai karakter antagonis. Moises Caicedo berperan sebagai pemain yang selalu bertarung, dan jika seandainya ia bukan bagian dari Chelsea, kita semua sudah pasti akan menyebutnya sebagai pemain annoying. Dengan karakter yang saling berawalan dengan N'Golo Kante, namun keduanya memiliki satu persamaan, yaitu bisa mengcover dan menjelajahi seluruh penjuru lapangan. Sepanjang sejarah Chelsea, dimulai dari era Abramovich, The Blues nampaknya tak pernah kesulitan untuk mempunyai gelandang-gelandang papan atas. Mulai dari Claude Makelele di era Jose Mourinho jilid yang pertama, lalu John Obi Mikel dan Mikel Essien, walaupun tak seciamik pendahulunya Makelele. The Blues akhirnya memiliki N'Golo Kante yang berperan menjadi penguasa di lini tengah Chelsea sejak periode 2017 hingga 2023. Setelah Makelele, John Obi Mikel, dan N'Golo Kante, gelandang andalan Chelsea yang paling terbaru adalah Moises Caicedo. Diboyong seharga 115 juta pound sterling dan menjadi rekor pembelian di tanah Inggris, Moises Caicedo menjelma menjadi dua gelandang terbaik Liga Inggris saat ini bersamaan dengan Declan Rice. Struggle dan kesulitan di awal-awal berseragam Chelsea, Moises Caicedo perlahan namun pasti menunjukkan bahwa bandrol harga yang melekat pada dirinya sudah mulai terbayar. Menurut zona Chelsea Indonesia pribadi, Moises Caicedo sedikit lebih bagus daripada Claude Makelele dan N'Golo Kante. Jika dibandingkan head to head dengan N'Golo Kante, Moises Caicedo lebih unggul karena usianya yang masih muda, namun ia telah menunjukkan performa yang mirip dan bahkan bukan tidak mungkin akan melebihi dari N'Golo Kante. Di usia yang baru menginjak 24 tahun, karirnya ke depan masih cukup panjang dan tentu Moises Caicedo masih bisa jauh lebih berkembang di masa depan nanti. Dan yang utama adalah Moises Caicedo sangat jarang terkena cedera walaupun ia sering dimainkan oleh sang pelatih. Kalau menurut kalian Blues, siapakah yang lebih baik di antara Claude Makelele, N'Golo Kante,
dan Moises Caicedo? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah 3 hal yang bisa diambil dari kemenangan Derby London Tottenham melawan Chelsea. Selain 3 figur yang sudah kita bahas, pemain-pemain lain yang tidak kalah penting juga harus diberi apresiasi. Wesley Fofana yang bermain sangat solid sehingga penyerang Tottenham tak mampu berbuat banyak di pertandingan ini. Lalu seorang Capitano Reece James yang telah menunjukkan kedewasaan dalam permainannya. Dan tidak lupa seorang Marco Kurela yang selalu mengcover Mohamed Kudus dan bahkan bisa dibilang Mohamed Kudus telah dikantongin oleh Marco Kurela. Peran Malo Gusto juga tak boleh dikesampingkan karena Xavi Simons tak bisa berbuat apa-apa karena kegesitan dan kelincahan dari Malo Gusto. Seluruh punggawa The Blues bisa dibilang bermain luar biasa pada pertandingan ini, namun mereka jangan berpuas diri terlebih dahulu karena mereka harus memperbaiki aspek finishingnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Para pemain Chelsea harus bisa memanfaatkan momen sekecil apapun untuk bisa membuat gol. Karena bukan tidak mungkin pada penentuan klasmen di akhir musim nanti akan ditentukan dari selisih gol dan The Blues telah menyia-nyiakan kesempatan tersebut pada saat melawan Tottenham Hotspur. Peluang emas Joao Pedro dan Jamie Gittens seharusnya bisa dikonversi menjadi sebuah gol jika mereka berdua sedikit lebih tenang dalam mengeksekusi kesempatan. Pertandingan Chelsea selanjutnya adalah tandang ke Baku Stadium, markas dari Karabakh di ajang Champions League. The Blues memiliki kenangan manis di sana ketika mereka menjuarai Europa League tahun 2019 dan semoga mereka kembali berhasil meraih hasil positif pada Kamis dini hari nanti. Setelah menghadapi Karabakh, Chelsea akan kembali bermain di rumah, yaitu untuk menghadapi Wolverhampton Wanderers yang baru saja memecat manajernya. Mari berharap yang terbaik untuk kedua laga ini, yaitu Chelsea berhasil mengumpulkan 6 poin. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.